Assalamualaikum Ibu. Ibu. Waalaikumsalam. Silakan masuk. Terima kasih Ibu. Silakan duduk. Terima kasih Ibu. Oke. Senang sekali bertemu Putri. Gimana kabarnya Mbak? Baik Ibu. Oke, kalau begitu sebelumnya saya boleh nanya, Mbak pernah konseling di tempat lain? Belum. Ini baru yang pertama. Oke. Baik, di sini Ibu akan sedikit menjelaskan tentang konseling individual. Konseling individual yaitu layanan yang membantu peserta didik dan mengentaskan masalah pribadinya. Layanan konseling individual merupakan layanan yang diselenggarakan oleh seorang guru bimbingan dan konseling atau konselor terhadap seorang konseli. Nah, dalam rangka mengentaskan masalah pribadi konseli, dalam susunan tatap muka dilaksanakan interaksi langsung antara konseli dan konselor, membahas berbagai hal tentang masalah yang dialami konseli. Pembahasan tersebut bersifat mendalam, menyentuh perihal penting tentang diri konseli, bahkan sangat penting yang boleh jadi menyangkut rahasia pribadi konseli. Bersifat meluas, meliputi berbagai sisi yang menyangkut permasalahan konseli, namun juga bersifat spesifik menuju ke arah pengentasan masalah. Adapun asas-asas yang dimaksud untuk memperlancar proses hubungan antara konselor dan konseli yaitu sebagai berikut. Yang pertama, asas kerahasiaan, asas kesukarelaan, asas kenormatifan, asas keahlian, penstrukturan penuh. Jadi begitu saja. Ada yang ingin Mbak Putri tanyakan tentang konseling individual? Tidak Ibu. Oke, baik. Baik, kalau begitu kita langsung mengadakan proses konseling yang telah disampaikan pada 2 minggu. Oke, sekarang silakan Mbak Putri menceritakan masalahnya. Ibu ingin mendengarkan sejauh mana perasaan Mbak Putri. Iya Bu, jadi saya tuh suka resah gitu sama tentang selalu memikirkan tentang masa depan dan cita-cita saya kelak gitu. Mengapa Mbak Putri? Iya Bu, jadi saya ini sering memikirkan tentang masa depan dan cita-cita saya Bu. Oh ya, terus? Jadi begini Bu, saya selalu khawatir tidak dapat berdiri sendiri kelak. Nanti itu yang saya khawatirkan dari sekarang dan sedangkan saya sudah semester 3. Tinggal 4 semester lagi yang saya tempuh. Saya takut gagal membahagiakan orang-orang di sekitar saya, Bu. Mengapa mesti Mbak khawatiri? Ya, saya takut nilai saya menurun dan saya takut gagal menjadi orang sukses. Dan saya juga takut tidak bisa berdiri sendiri suatu saat nanti, Bu. Makanya itu semua yang saya khawatirkan. Selain rasa khawatir ada lagi? Ada Bu, banyak sekali rasa khawatir yang ada di dalam pikiran saya ini. Saya juga takut tidak tahu setelah lulus akan menjadi apa, dan juga takut sulit untuk lulus, saya akan sulit menemukan pekerjaan saat ini begitu Bu. Dan saya juga tidak mau mengecewakan kedua orang tua saya. Saya juga bisa merasakan apa yang kamu rasakan. Nggak ada salahnya kamu mencoba bilang dulu sama orang tua kamu. Memang semua orang tua berbeda-beda, tapi takutnya dia orang tua kamu yang mempunyai alasan yang khusus dan wajar kalau perempuan itu mengerjakan pekerjaan rumah. Iya Bu, saya paham dengan ini semua, tapi menurut saya orang tua saya itu terlalu susah mengerti kondisi saya Bu. Saya sering merasakan capek hati dengan ini semua, dan sampai sekarang memikirkan kekhawatiran ini semua takut terjadi di kemudian hari. Saya udah mencoba untuk tidak pernah memikirkan hal ini, tapi tetap saja saya kepikiran pada hal ini. Saya paham dan bisa merasakan perasaanmu pada saat ini. Saya terus-menerus memikirkan hal ini. Semester saya yang mulai tinggi, tugas kuliah yang mulai banyak, dan beban pekerjaan rumah yang saya tanggung. Dan bahkan orang tua saya itu susah sekali untuk saya berinteraksi bersama teman-teman. Kalaupun hari weekend pun, saya harus tetap stay di rumah, tidak bisa bermain bersama teman-teman saya.
Seringkali orang tua saya melarang saya untuk bermain, Bu. Sabar ya. Kalau boleh tahu keseharian kamu di rumah tuh apa saja, bisa kamu ceritakan? Boleh, Bu. Kegiatan saya kalau berada di rumah itu ya selain membantu ibu saya, ya saya juga mengerjakan tugas sebagaimana fungsi saya sebagai mahasiswa, Bu. Tapi ya saya itu sering banyak melakukan tugas rumah karena saya anak cewek satu-satunya di keluarga saya ini. Makanya saya banyak khawatir untuk masa depan dan cita-cita saya ini. Terkadang ibu saya ini suka tidak pernah mengerti kalau saya sedang banyak tugas kuliah, dan itu yang membuat saya khawatir, Bu. Jadi belajar kamu dan mengerjakan tugas itu menjadi menurun karena terhambat sama pekerjaan rumah, begitu? Iya, Bu. Lalu pernahkah kamu berpikir untuk bilang kepada orang tuamu secara baik-baik dalam hal ini? Belum. Dan saya tidak berani dan takut dimarahi sama kedua orang tua saya. Makanya saya cuma bisa diem saja. Dan saya juga takut setelah lulus saya akan sulit menemukan pekerjaan saat ini, begitu, Bu. Dan saya juga tidak mau mengecewakan kedua orang tua saya. Saya juga bisa merasakan apa yang kamu rasakan. Nggak ada salahnya kamu mencoba bilang dulu sama orang tua kamu. Memang semua orang tua berbeda-beda, tapi takutnya Saya bingung harus bagaimana, Bu. Saya juga ingin mengetahui bakat dan kemampuan saya biar mengurangi rasa khawatir pada pikiran saya ini. Dan orang tua saya juga biar tahu kalau saya mempunyai bakat, dan juga biar orang tua saya juga biar bisa mengerti saya. nah, bagus tuh apa yang ingin kamu lakukan. Semoga apa yang dilakukan dan yang mengurangi rasa khawatir ini semua ya. Iya, Bu. Baiklah, sekarang silakan kamu mengutarakan semua perasaanmu, hal-hal yang mengenai permasalahan yang kamu hadapi sekarang, tetapi kamu harus menambahkan di belakangnya dengan kalimat tanggung jawab atas segala perbuatan dan pikiran. Contohnya, saya harus bertanggung jawab atas semua tentang kehidupan saya, dan ini saya berikan teknik pendekatan pada gestalt. Kamu bisa? Iya, bisa, Bu. Saya harus dan siap bertanggung jawab atas semua ini. Saya merasa menjadi orang yang banyak beban, dan saya harus bertanggung jawab apa yang terjadi karena ini rasa tanggung jawab saya. Biar kedua orang tua saya merasakan bangga pada saya. Hanya itu perasaan yang ingin kamu sampaikan? Iya, Bu, hanya itu saja. Dan setelah kamu melakukan pengungkapan perasaan, pengutaraan perasaanmu yang tadi itu, dan ditambah dengan rasa tanggung jawab kamu, apakah kamu ada perubahan perasaan atau pola pikir kamu yang sekarang ini? Tidak apa-apa, dibiarkan saja. Lalu bagaimana perasaanmu sekarang ini? Iya, Bu, saya merasa sadar akan tanggung jawab saya sendiri, Bu. Dan saya juga tidak mau memikirkan kekhawatiran ini yang berasal dari diri saya. Jadi sekarang kamu sadar akan perasaan-perasaan yang kamu khawatirkan selama ini? Iya, Bu, saya sudah sadar perasaan-perasaan yang saya khawatirkan selama ini. Jadi saya merasa bertanggung jawab atas segala yang saya buat. Jadi kamu sudah menyadari, kalau boleh tahu, perasaan seperti apa yang kamu rasakan? Perasaan mengenai keadaan ini adalah akibat dari saya sendiri. Saya sadar kalau saya sudah banyak berpikir khawatir akan hal tersebut terjadi. Dan saya menyadari bahwa orang tua saya tidak mengerti saya. Baiklah, kalau seperti itu lalu bagaimana menurutmu untuk solusi ke depannya agar kamu tetap berpikir sehat, tidak khawatir lagi? Iya, Bu, mungkin untuk kedepannya saya akan menyadari hal itu akan menjadi tanggung jawab bagi saya. Dan saya juga menyadari kenapa orang tua saya selalu tidak mementingkan saya, ya karena tidak mau saya kenapa-napa. Dan orang tua saya ingin saya menjadi wanita solehah dan wanita yang tangguh akan semua apa yang akan terjadi di masa depan nanti. Dan mulai sekarang
Saya harus bisa membagi waktu mana tugas dan mana pekerjaan rumah yang harus dikerjakan biar rasa khawatir ini menghilang. Baiklah, itu merupakan solusi yang sangat bagus. Sekarang ini kamu sudah semester 3, tahun demi tahun kamu lalui. Dari awal mula kamu menginjak diri di perguruan tinggi dan tinggal sebentar lagi kamu memakai toga. Dan pasti orang tua kamu juga mengharapkan buah hatinya bisa lulus dengan gelar sarjana. Dan setiap manusia jelas pernah mengalami keadaan sulit dalam hidupnya, seperti kamu pada saat ini. Tetapi percayalah bahwa di balik ini semua problem hidup pasti ada jalan keluarnya untuk menemukan apa itu arti sebuah kebahagiaan. Dari pembicaraan yang sudah kita lakukan, ada baiknya jika disimpulkan terlebih dahulu supaya semakin jelas arah pembicaraan kita. Pertama, bahwasanya sekarang ini kamu sedang merasakan di posisi yang sulit dan kamu dihadapkan oleh tugas kuliah. Kedua, bahwa kamu merasakan tidak sanggup dengan sikap orang tua kamu yang tidak mengerti kamu. Saya bingung harus bagaimana, Bu. Saya juga ingin mengetahui bakat dan kemampuan saya, biar saya mengurangi rasa khawatir pada pikiran saya ini. Baiklah, itu merupakan solusi yang sangat bagus sekali jika kamu menerapkannya pada diri kamu saat ini, supaya nantinya kamu bisa lebih fokus pada pengerjaan tugas kuliah dan fokus dengan apa yang kamu lakukan saat ini. Tidak perlu berlarut-larut menyesali apa yang sudah terjadi. Jadikan ini sebagai pembelajaran dan jadikan ini sebagai harapanmu, sebagai penyemangat kamu untuk terus menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Ya, Ibu, saya akan berusaha. Baiklah, semoga apa yang dicita-citakanmu tercapai dan juga bisa membahagiakan ibu orang tuamu. Dan setelah konseling ini kamu juga masih bisa berkonsultasi kepada ibu, karena ibu akan selalu memberikan waktu ibu kepada klien ibu yang ingin berkonsultasi. Mungkin hanya itu saja yang ada masalah lain yang ingin kamu ceritakan lagi? Tidak, Ibu, mungkin itu saja. Baiklah, kalau seperti itu konseling ibu akhiri. Mungkin untuk kedepannya jika ada permasalahan lain yang ingin kamu ceritakan kepada ibu, silahkan datang ke ruangan ibu lagi. Ya, Ibu, saya sangat berterima kasih kepada Ibu sudah mau membantu saya. Sekarang saya sudah cukup lega dan semangat lagi. Oke, nanti kita adakan pertemuan kedua dan dengan waktu yang sama dan tempat yang sama. Semoga ini untuk yang keduanya. Iya, Ibu, tidak apa-apa. Saya juga merasakan banyak-banyak terima kasih atas apa yang Ibu berikan kepada saya. Dan minggu depan saya akan kembali ke sini dengan hati dan perasaan yang senang. Lebih juga. Jadi sekarang kamu mulai sadar setelah pengungkapan perasaan disertai dengan rasa tanggung jawab tadi. Benar seperti itu? Iya, benar, Bu. Sama-sama, syukurlah kalau begitu. Saya pamit dulu, Bu. Terima kasih. Iya. Apa kabar Ibu Putri? Alhamdulillah. Oh, balik lagi di sini. Yang Ibu saya lega. Kayaknya seru ya Bu ya. Sudah, alhamdulillah. Tapi walaupun tempatnya ada beda dari kemarin. Iya. Sebelumnya Mbak Putri sudah tahu kan tentang konseling individual di minggu kemarin. Apa sudah paham? Insya Allah sudah. Oke. Mbak Putri di sini urusannya apa? Mau apa yang mau Mbak Putri sampaikan kepada saya? Saya bingung harus mulai dari mana. Jadi sekarang Mbak Putri ada masalah apa? Masalah apa? Silakan bercerita kepada saya. Insya Allah saya bisa menerimanya dan bakal menjaga asas-asas yang kemarin sudah saya jelaskan kepada Mbak Putri. Lebay sih sebenarnya ini masalah sepele ya. Kayak nggak terlalu berat dari masalah kemarin. Udah saya galau aja, Bu, saya galau. Jadi
saya tuh punya trust issue di masa lalu ya. Setelah 4 tahun saya sempat lagi gitu, ternyata iPhone masa lalu saya itu ada di orang ini gitu. Kita ketemu juga tanpa aja sih, maksudnya yang deket itu jadi duluan gitu. Emang awalnya saya tahu orang ini karena emang orang yang tinggi di organisasi saya gitu ya, jadi saya tahu. Cuman saya karena dia kan ini tinggi di organisasi saya ya, jadi saya ketemu dia itu di organisasi. Tapi saya cuma sekedar tahu orang ini, tapi saya nggak tahu namanya. Dan emang saya juga nggak pernah kepo, cuman emang sekilas tuh saya suka lihat itu mirip mata saya gitu. Nah, nggak lama dari abis mapaba itu maybe sebulan 2 bulan dari mapaba kali kayaknya. Karena dulu sering papasan kayaknya mungkin di BC ya. Karena dulu tuh BC organisasi rayon saya sama komisariat itu sama satu lokasi. Jadi mungkin kita sering papasan dari iya. Cuman saya juga nggak terlalu notice dia gitu, karena saya biasa aja emang. Nah, lalu kemudian dia tiba kalau IG saya. Saya sebenarnya saya nggak punya identitas feminin sama sekali di IG saya itu. Dan dia beberapa hari lah mantau story saya gitu di IG ya. Nggak lama dia DM tuh katanya boleh nanya nggak gitu. Terus ya karena saya lihat ini kakak kelas saya di organisasi, jadi saya ngebalas untuk menghargai mungkin ya lebih tepatnya. Saya juga nggak ada maksud lebih tadi sama dia tuh saya balas iya apa gitu. Terus kata dia anak saya ini juga ya gitu. Pokoknya nanti modusnya tentang organisasi awalnya. Terus pokoknya modus sama dia kayak kayaknya lebih enak sampaikan gini aku gitu. Terus ya cuman aku malah langsung ngasih nomor WA saya gitu ya. Terus dia bilang ya udah mana nomornya gitu, baru saya kasih tuh. Nah dari situ berlanjut ke WA. Nah di WA ini tadinya juga saya biasa aja nggak, saya kayak saya masih takut gitu ya untuk memulai sesuatu gitu. Cuma seiring berjalannya waktu saya dibuat dulu aja gitu sama dia, kayak dia meyakinkan saya gitu. Apalagi kayak saya tuh lihat ada mantan saya di dia gitu. Jadi ini loh yang selama ini saya cari-cari gitu. Setelah saya respon dia, ternyata dia ya yang suka seenaknya datang dan pergi gitu. Jadi kayak kadang saya suka nggak bisa nolak tiap dia datang lagi gitu. Tapi pas dia pergi, saya kan sudah suka bertanya kayak apaan sih gitu. Udah pokoknya itu bego gitu. Ngapain nerima dia lagi. Tapi saya tuh nggak pernah bisa nolak kalau dia datang gitu. Tapi dia sesukanya datang pergi sesukanya gitu. Jadi saya gini gitu. Saya paham maksud dari Bapak gimana. Mungkin saya juga pernah merasakan ya, karena saya dulu pernah muda juga. Nah, setelah Bapak cerita, perasaan Bapak itu bagaimana setelah di chat di WhatsApp, terus dia itu mirip banget kan kayak misalnya Bapak itu bagaimana? Iya kan, emang awalnya saya biasa aja kayak enggak notice dia juga. Cuma dia tuh selalu berarti kayak kata dia ketemu saya gitu. Makanya dia datang pergi gitu semua dia. Tapi yang saya itu setiap dia datang lagi saya nggak pernah bisa nolak gitu. Saya senang aja gitu kalau dia datang lagi gitu. Tapi saya selalu sakit pas dia pergi lagi gitu. Setelah saya menemukan kenyataan, ada salah satu teman saya yang bilang dia nggak setuju sama hubungan saya sama si cowok ini. Saya biasa manggil dia Sabu ya, karena
Sabu itu sahabat bulan. Soalnya dia waktu itu pernah bilang ke saya, Sabu. Iya, jadi pernah ada di suatu momen kayak dia bilang tuh dia tuh suka banget sama bulan. Kan kenapa dia suka begadang ya? Karena dia suka bulan. Karena dia selalu bilang kayak aku ini Sabu, kata dia gitu. Padahal Sabu kan saya tadi kan yang sebetulnya kau berarti ya. Terus dia bilang aku dari sahabat bulan. Dari situ saya juga menyamarkan nama dia. Emang soalnya saya udah publish juga sih saya juga sama dia gitu. Cuman ini nggak tahu saya kebaperan apa emang cewek-cewek yang lain sih gitu. Jadi saya nggak tahu sih tapi saya mau dia gitu. Saya banyak cowok yang deketin saya mau dia gitu. Oke. Di saat kamu dekat sama orang lain, apakah perasaan kamu berpindah kepada orang lain atau tetap ke Sabu itu? Ketika saya mulai ya udah ya buka hati lagi, coba deh sama yang ini, siapa tahu bisa lupain yang ini. Tapi kenyataannya kayak saya selalu balik lagi kalau misalkan dia yang datang lagi, saya pasti pindah lagi ke dia gitu. Saya kan nggak pernah bisa nolak gitu. Apakah ada momen tersendiri dari Sabu itu? Apa kamu pernah main atau pernah cerita dengan segala macam? Lucu ya sih sebenarnya ya. Saya tuh nggak pernah ketemu sama dia, nggak pernah main sama dia. Tapi saya bisa semendalam itu punya perasaan sama dia gitu. Saya nggak tahu karena emang dia mirip mata saya makanya saya sedang ini sama dia, atau emang benar sama dia gitu. Jadi saya tuh ketemu dia cuma baru sekali di acara organisasi juga gitu. Karena saya menurut itu pun dia nggak berani kasih informasi sendiri ke saya. Terus setiap ketemu saya tuh dia selalu menghindar, kayak gak mau. Terus pas saya pernah saya panggil dan karena saya nanya ya ada sesuatu yang ditanyain gitu, dia jawab tapi agak buru-buru gitu, apalagi saya belum ceng-cengin temen-temennya gitu kan, jadi dia malu kayak gitu. Tapi ada di satu momen teman saya ini nggak setuju kalau saya sama dia. Saya bingung dong kenapa tiba-tiba. Terus begitu setelah diceritain, ternyata dia juga Sabu ini dengan orang lain selain saya, sama saya juga gitu. Nah di situ saya lucu sih, soalnya kayak pas di acara organisasi saya, dia itu sebenarnya tidak ditugaskan di rayon saya gitu, ditugaskan di rayon lain, tapi dia menyempatkan datang ke rayon saya, acara rayon saya, karena saya bilang ke dia kalau kakak datang gimana. Di situ maksudnya itu apa gitu, saya masih mencoba itu sih. Sekarang perasaan kamu itu bagaimana kamu berubah saat Sabu itu orang lain atau kamu masih punya perasaan yang mengendal kamu pada si Jauh mungkin dia, cuman perasaan itu nggak bisa dijalin sejat itu kan. Banyak hal baik yang dia lakuin, cuma karena satu kesalahan dia saya langsung nggak mau saya nggak bisa gitu. Terus baru semalam itu saya dapat info dari temennya juga sama kakak dari saya juga kalau ternyata dia ini belum bisa berdamai sama kembalinya. Dia mengenalkan yang sama satu semester sama dia, karena emang beda fakultas sama dia. Yang dia benar-benar gak bisa berdamai sama masa lalu itu, dia selalu kembali ke masa lalunya.
padahal si cewek masa lalu udah berkali-kali pacaran gitu. Ternyata kayak saya bisa sendiri gitu kan. Berarti dia selama ini ngedeketin saya kayak cuman udah luar biasa atau gimana? Saya mengerti perasaan teman-teman sekarang. Lalu ada lagi. Ada sih, saya cuma bingung itu aja sih. Udah dulu nggak sih? Nggak ada. Apakah dari cerita ini Mbak Putri sudah berpikir pada teman dan tanggapan teman-teman itu seperti apa? Bukan itu jawab. Mana temen dia ada yang tahu Oh. gimana? Temen Apa yang sama. ini? Ini suka. Ah, lagi. Apakah dari cerita ini temannya Sabi itu mengetahui tentang kerusakan Mbak Putri dengan dia? Tahu sih ada kayak beberapa ya. Karena saya pernah bilang dulu waktu ketika sebelum acara organisasi saya dimulai gitu. Jadi saya kan ikut SPM di mana di situ ada pasti penerimaan anggota baru namanya Makabar. Sebelum Makabar ini ada screening. Nah, ketika besok screening itu saya chat emang lagi chat sama temennya sahabatnya banget. Iya. Terus saya bilang gini, BK besok kalau pas screening ada PR-nya ya. Biar gitu. Pas besokannya ketemu di kampus gitu. Dia bilang dia mau nggak ditugasin di sini, dia ditugasin di lain-lain. Terus berarti kan saya nggak ngebutin apa ya, nanti dia tahu. Kadang saya tuh mempertanyakan maksudnya tahu itu mereka dari mana, apa dia juga cerita atau gimana? Menurut juga sih gimana ya? Kalau menurut saya, namanya teman ya pasti ada aja cerita temannya dan udah paham gitu. Jadi menurut saya seperti itu. Berarti dia juga cerita gitu kan? Iya temannya. Iya, tapi menurut ibu apakah saya kurang cantik? Begini, jadi saya tuh kayak insecure gitu sama diri saya sendiri. Kayak kenapa nggak beruntung banget gitu bisa dapetin gue gitu. Jadi gini Mbak Putri, jangan berpikir tentang itu ya. Kita tuh cantik, semua orang punya kecantikan masing-masing, kelebihan masing-masing, kekurangan masing-masing. Jadi kita tuh sebagai perempuan harus merasa bersyukur apapun yang kita lakukan, apapun yang kita lalui, apapun yang kita hadapi itu juga gak ada resikonya. Jadi misal Mbak Putri dekat sama Sabu, nah yang Mbak Putri tahu Sabu itu belum move on dari apa sih mantan sebelumnya. Nah Mbak Putri itu harus mengerti Mbak Putri sebagai perempuan, jadi tidak segampang itu tuh ngapain. Jadi harus Mbak Putri kalau misalkan Mbak Putri mau membuka hati untuk orang lain, sebaiknya tadi lupa. Jadi intinya Mbak Putri itu nggak usah merasa insecure sama diri sendiri, harus bersyukur apapun yang diberi sama pencipta yang Mbak Putri syukuri itu. Mbak Putri harus menerimanya dengan legowo. Apapun yang Mbak Putri menghadapi, rasakan itu akan menjadi risikonya Mbak Putri. Ada lagi? Bisa tentang dia sih kayaknya. Cuman kayak sebenarnya saya tuh I have bukan cuma dia gitu. I have another person yang emang mereka juga menspesialkan saya gitu. Kayak saya pernah sebelum kenal Sabu ini masih masa-masa saya masih terlalu banget buat jalin hubungan gitu ya. Jadi ada satu cowok yang emang dia tuh ngedeketin malah langsung ke keluarga saya gitu. Malah mama sama bapak saya tuh udah setuju banget gitu sama dia, apalagi kayak sopan, rajin sholat, kalau ke rumah pasti ke masjid. Terus sekarang kuliah di Mesir, dan sampai sekarang pun kalau saya minta tolong ke dia tuh dia banyak banyak. Setiap kayak saya UAS saya lagi sama dia.
kerjain gitu. Kayak apapun permintaan saya pasti dia tolongin gitu. Terus kayak masih ada lagi kayak orang-orang yang spesialkan saya yang ada beberapa gitu, cuman saya nggak bisa buka hatinya. Dan saya kadang mikir kayak lu harusnya beruntung gak sih sama gue gitu, kayak lu nggak ngelakuin effort apa-apa ke gue tapi gue bisa gitu tiba-tiba suka sama dia gitu. Tapi maybe emang karena dia mirip orang kan kayak malu gitu. Terus respon orang tua Putri setelah ada yang mendekati orang tuanya, bagaimana respon orang tuanya, Mbak? Mama saya seneng banget sama cowok ini, bahkan sampai sekarang juga kayak selalu nanyain hobi gimana, ya udah sama hobi aja gitu. Pokoknya malah sampai sekarang mungkin orang tua saya masih berhubungan baik dengan cowok yang di sini itu. Masih suka telepon? Maybe masih, cuman nggak ada saya. Kadang si cowok ini lucunya dia emang walaupun nggak ada saya dia pasti ke rumah, pasti ya cuma ngobrol aja mungkin sama mama atau bawain mama makanan atau apa gitu. Perasaan Mbak Putri setelah kebaikan, semua kebaikan yang laki-laki yang bisa itu baik kepada keluarga, bagaimana? Ya itu adanya biasa aja, maksudnya saya tuh dia tuh tahu saya emang belum move on karena mantan saya ini temennya dia juga, dia tahu saya belum move on dari dia, gimana saya trauma yang karena saya diselingkuhin dan saya juga emang yang salah gitu tuh, yang menyakitin pertama itu saya gitu. Jadi kayak dia selalu meyakini nggak apa-apa, penting yang sekarang nggak apa-apa. Cuman kayak ilmu dari waktu itu saya merasa beban gitu. Kalau buat yang harus bisa suka sama dia, ternyata saya nggak bisa gitu. Jadi saya mungkin udah jalan ke masing-masing aja gitu. Tapi saya nggak bisa punya perasaan lebih gitu. Oke, saya mengerti. Dari dua laki-laki yang Mbak Putri ceritakan, apakah sekarang Mbak Putri sedang membuka hati lagi untuk orang lain? Membuka hati sih, membuka hati ya. Karena sekarang juga kayak saya takut, malah awal itu kayak setiap ada yang datang kayak ini gimana ya, endingnya nanti pasti mau kasih lagi. Saya harus gimana nih gitu. Kayak emang bener-bener takut gitu tuh. Tapi saya tuh jarang banget kalau cowok memutuskan selain terakhir Robi itu. Tapi kemarin pas lagi pakai acara organisasi saya bawa pulang cowok ke rumah. Siapa ini? Jadi kamu mulai sadar kalau misalkan sosok seorang sabu itu memang yang terbaik buat kamu. Iya, setelah saya sahabat saya kayak banyak teman-teman dia juga malah teman-teman dia gitu kan, yang mengajarkan saya kayak jangan tahu banget dia. Terus setelah saya cari tahu, sebenarnya kayak saya nggak pernah mau cari tahu tentang dia, cuman ada aja orang yang kasih tahu, bikin saya sadar kayak oh salah sih gitu. Lalu menurut kamu apa yang harus kamu lakukan dalam kondisi seperti itu? Mengurangi interaksi saya lebih, saya udah kayaknya bakal hapus kayak juga. Saya juga mungkin bakal hilang dari biasanya, walaupun agak mungkin ya. Mungkin saya juga akan mengurangi interaksi dengan teman-temannya biar saya nggak lihat orang itu lagi dan nggak lihat orang itu lagi. Baik, kalau ada lagi
kasih Mbak Putih ya. Terima kasih Ibu.